Bahasa Indonesia bersama saya Ibu Dita dengan materi teks pidato. Ya, oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Kelas. Oke. Silakan doa Wisnu. Lihat pembesar. Sekarang kan kita mau belajar teks baru tentang teks pidato. Sebelum belajar itu akan membagikan buku contoh dari teks pidato supaya kalian pahami nanti ketika kita belajar struktur, belajar isi dari teks pidato ada contoh teksnya. Jadi kita sama-sama bersama-sama menganalisis teks pidato yang akan dibagikan, ya. Untuk LKPD-nya itu sesi 2. Setelah kita belajar materi teks pidato, baru kita sama-sama kalian belajar bersama kelompok untuk analisis teks pidato berdasarkan materi yang sudah kalian pahami, gitu ya. Biasanya kita belajar dulu nih, apa sih teks pidato itu, terus strukturnya apa saja, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Untuk cara pembelajaran hari ini yang pertama itu membaca
misalnya teks berdeskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi, dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna tersurat dan tersurat. Nah, karena kita akan belajar tentang teks pidato itu kan masuk ke dalam memahami informasi berupa gagasan, ya kan? Nah, tetapi pada kesempatan kali ini teks yang diberikan hanya berupa teks visual saja yang bisa kalian lihat. Kalau nanti kesempatan berikutnya mungkin ketika kalian nanti belajar menyampaikan pidato, nanti kurangnya akan nanti ke dalam audio visual yang berupa video pembacaan pidato atau video atau penampakan, ya. Untuk menemukan makna yang tersurat ataupun tersurat. Tapi kebanyakan pada teks pidato itu pesan yang disampaikan itu langsung dipahami oleh pendengarnya kan, tanpa harus kita apa ya artinya, apa yang maksudnya atau apa yang maksudnya gitu. Tetapi ketika kita mendengarkan seorang pidato, tentu saja kita akan langsung memahami isi dari teks pidato. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks pidato dengan tepat. Kata kuncinya yaitu struktur teks pidato. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fakta, data, dan kata-kata ilmiah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat persuasif dan ungkapan berduri atau singkat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tiga hal ini saja. Yang pertama tentang struktur, lalu yang kedua fakta dan kata-kata ilmiah, dan yang ketiga kalimat persuasif dan ungkapan. Kenapa kok kita belajar tentang fakta dan kata-kata atau kalimat persuasif? Karena dalam teks pidato ini dia akan mengisi hal-hal ini. Akan mengisi tentang hal-hal dalam teks pidato. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang mendasari pembelajaran. Pertanyaan pemantiknya yang pertama yaitu, pernahkah kalian mendengarkan pidato? Kira-kira kalian pernah mendengar pidato tidak? Pernah kan? Dalam situasi apa? Upacara. Terus peringatan hari jadi, ya misalnya peringatan 17 Agustus, lalu peringatan hari Kartini, apalagi? Jadi secara garis besar semua orang sudah pernah mendengarkan pidato, betul? Sudah ya. Lalu apa yang kalian ketahui tentang pidato? Kira-kira pidato itu apa sih? Kira-kira pidato apa? Kira-kira pidato apa? Apa yang kalian ketahui ketika mendengar pidato? Apa ayo? Ayo, pidato apa? Menyampaikan informasi, betul. Mengungkapkan gagasan, betul. Apalagi? Jadi pidato itu apa? Sebuah kegiatan yang menyampaikan informasi, menyampaikan sebuah gagasan, ya. Jadi pidato itu secara sederhananya pidato merupakan kegiatan untuk menyampaikan suatu informasi atau sebuah gagasan kepada halayak ramai. Nah, sejalan dengan tadi yang kita ketahui pidato itu apa, berarti tujuannya itu untuk menyampaikan informasi. Lalu menuangkan sebuah gagasan. Misalnya dalam upacara bendera hari Senin memperingati hari Kartini, tanggal 21 April kemarin itu hari Kartini. Nah, tujuan dari kegiatan saya kepala sekolah yang menyampaikan pidato itu untuk memperingati hari Kartini, gitu ya. Jadi kegiatan pidato itu untuk menyampaikan hari Kartini atau memperingati hari Kartini. Itu paham ya? Supaya kalian belajarnya bermakna, jika ada informasi apa yang penting selama dicatat itu kamu catat. Jangan sampai mencatat itu harus disuruh, tapi kan itu kebutuhan kalian.
Oke. Poin yang pertama, kita harus sama-sama mengenal fungsi dalam pidato itu apa. Pidato itu berbeda dengan teks-teks yang lain. Pertemuan atau bab yang lalu kan belajar teks puisi. Tentu saja teks puisinya akan berbeda dengan teks pidato. Nah, kita akan tahu apa perbedaannya. Makanya kita harus mengenali dulu apa itu teks pidato. Supaya kita tahu perbedaan dari teks pidato dengan teks puisi itu apa. Oke. Yang pertama, pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran. Mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Jadi kegiatan pidato itu dilakukan atau dilaksanakan di dalam forum yang besar, misalnya upacara, perpisahan, ya. Hal itu juga kepada orang banyak. Lalu poin yang kedua, pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi wajah, intonasi suara dan gestur. Kalau misalnya kalian pernah melihat pidato Presiden Jokowi terkait misalnya tingkatnya atau tingginya korupsi di Indonesia, gitu ya. Berarti kan Bapak Jokowi selaku Presiden itu ingin menyampaikan idenya atau gagasannya terhadap orang-orang yang melakukan korupsi. Pak Jokowi itu Bapak Presiden kita tuh punya pikiran-pikiran itu. Dengan apa caranya agar masyarakat tahu? Ya dengan melalui pidato kepresidenan. Agar kita ini yang tidak langsung bertatap muka dengan Pak Jokowi bisa tahu, oh ternyata ketika kita melakukan korupsi itu akan diberikan sanksi atau hukuman yang berat. Semua hartanya akan dirampas oleh negara. Uang atau harta-hartanya akan dikembalikan lagi kepada negara. Tanpa adanya pidato dari Bapak Presiden itu tidak akan pernah tahu apa yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan korupsi. Nah, biasanya dalam pidato itu tidak hanya berdiam diri saja begitu, hanya memantul tanpa ada gerakan atau ekspresi wajah. Tapi biasanya ekspresi wajah, intonasi suara dan gestur itu memberikan sebuah tambahan keyakinan orang untuk oh ya orang ini memang mampu untuk menyampaikan pidato. Orang ini berkompeten untuk melakukan pidato. Sebagai catatan, kalau ekspresi wajah ketika orang tersebut berpidato menyampaikan situasi yang sedih, misalnya ada bencana, kemarin kita sama-sama ada bencana gunung meletus, ya pasti ekspresinya yang kami menyampaikan bahwa adanya bencana gunung meletus dan akan bisa disebut dengan bencana tsunami. Ketika penyampaian informasi itu tentu saja tidak menggunakan ekspresi wajah yang bahagia, gitu ya. Karena kan informasinya informasi yang menyedihkan. Jadi ekspresi wajahnya tentu saja harus sesuai dengan informasi yang disampaikan. Kalau sedih, berduka cita, merasa empati terhadap saudara-saudara yang terkena bencana. Lalu intonasi suaranya, intonasi suara itu apa Bu? Nah, catatannya, intonasi suara merupakan ketepatan irama kalimat dalam berbicara saat berpidato. Iramanya turun naiknya suara. Ya, intonasi itu. Ketika kata yang harus ditekan harus ada penekanan. Misalnya dilarang, itu tidak bisa mengucapkan kata dilarang, tapi tanpa ada intonasi penekanan. Saya dilarang membuang sampah di sungai, tapi kita nggak mau ya dilarang membuang sampah di sungai. Nah, itu tidak menjadi pesan yang kita sampaikan karena setelahnya ada intonasi di dalam penyampaian dilarang membuang sampah di sungai. Ya, itu intonasi tadi ketepatan irama atau ketepatan suara turun naik. Ada kata-kata yang haruskan dilakukan lalu dengan kalimat yang kalian sampaikan. Lalu yang kedua gestur. Gestur itu gerakan anggota tubuh saat berpidato. Gerakan anggota tubuh. Banyak di antara kita yang pernah menyaksikan langsung ketika berpidato orang menggerakkan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gerakan tubuh ini merupakan gerakan tambahan. Kadang bisa dari kadang tidak, asalkan tidak berlebihan itu tidak masalah. Ada gerakan tambahan pada yang tidak dibandingkan tadi masih daerah, ada
berbilang tinggi jadi terkait. Lalu poin yang ketiga tentang pidato itu, umumnya pidato disampaikan dengan menggunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul ataupun bahasa dalam percakapan sehari-hari. Nah, ini yang membedakan pidato dengan teks yang lain. Mungkin teks puisi yang kalian pelajari bisa menggunakan bahasa yang kalian gunakan gitu, karena ya, mengekspresikan perasaan kalian, nah, itu kan juga ada teks puisi. Tapi ketika kalian berpidato, yang forum resmi, saya di upacara perpisahan tidak mungkin menggunakan bahasa kayak sehari-hari yang biasanya kalian pakai. Jadi harus menggunakan bahasa yang formal. Formal itu bahasa seperti apa? Bahasa yang resmi, bahasa Indonesia banget. Nah itu ya, poin-poin penting terkait pidato. Inilah 3 hal yang membedakan teks pidato dengan teks-teks yang lain. Kayak dengan teks iklan, kalian pakai sebelumnya ketika kita boleh menggunakan kata-kata yang gaul, karena ya tujuannya untuk mengiklankan. Tapi ketika kalian belajar teks pidato, sebisa mungkin menggunakan bahasa resmi. Kenapa? Karena forum atau orang yang menyaksikan itu tentang usianya kan bermacam-macam. Kalau upacara seni saja menggunakan bahasa formal, kenapa? Karena yang mengikuti upacara seluruh warga sekolah. Dan tentang usianya kan dari yang paling muda 15 tahun misalnya sampai dengan yang tertua ada 50 tahun. Kan kita tidak mungkin dalam situasi yang resmi menggunakan bahasa gaul atau bahasa sehari. Oke, ini poin yang pertama. Lalu yang kedua yaitu tujuan pidato. Tujuan pidato diantaranya memberi informasi dan mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Memberi informasi atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Gitu ya. Kalau misalnya informasinya pidatonya tentang bencana alam atau banjir yang terjadi di Jakarta, tentu saja pidato itu menginformasikan bahwa di Jakarta itu sering terjadi banjir. Kenapa? Ayo sama-sama kita menjaga lingkungan. Kita sama-sama membuang sampah pada tempat. Jadi tujuan dari pidatonya tercapai. Lalu yang kedua, bermacam-macam pidato. Macam-macam pidato diantaranya ada pidato peresmian, perpisahan, pidato apa ya? Tetapi setiap banyak sekali jenisnya ya, tidak ada 3 macam ini saja. Banyak yang sering kita tempat di sehari-hari. Ada mungkin tingkat rendah saja. Kalau kalian keputusan di tingkat RT RW pasti ada pidato. Pasti Pak RT atau Pak RW pasti sambutan terlebih dahulu. Itu sederhananya itu kita sering melakukan, kita sering melaksanakan pidato. Kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu struktur teks puisi. Struktur teks puisi itu teman-teman ada 3. Nah, yang pertama itu pembukaan. Oke, yang pertama itu pembukaan. Nah, pembukaan itu bagian yang terdiri atas salam pembukaan dan kalimat sapaan pada hadir atau orang yang menyaksikan pidato. Coba kalian perhatikan teks yang sudah ibu bagikan kita lihat. Nah, di paragraf pertama lihat. Di sini kan ada pidato tentang pentingnya berolahraga. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, yang assalamualaikum sampai Namo Buddhaya itu merupakan salam pembukaan. Karena di Indonesia itu ada beberapa agama yang dilegalkan oleh pemerintah, sehingga pada saat penyampaian pidatonya itu semua sapaan salam dari berbagai macam agama itu dimunculkan. Mulai dari agama Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini sesuai dengan agama
Indonesia, ada agama Islam, lalu agama Kristen dan Katolik, itu dan juga. Kenapa sapaan yang dipakai ketika berpidato itu menggunakan sapaan berdasarkan agama? Kalau kalian perhatikan video dari pidatonya Bapak Jokowi itu pasti menyampaikan sapaan itu berdasarkan agama. Nah, kenapa? Indonesia itu berapa? Tidak hanya satu agama saja yang kita. Ketika kita anak-anak pidato secara formal, secara normal ya semua kalangan harus disapa. Tidak hanya misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disapa agama Islam, tapi beberapa agama yang lain harus disapa. Ini contoh-contoh dari sapaan yang biasanya disampaikan ketika kegiatan berpidato. Assalamualaikum itu agama Islam, lalu salam sejahtera biasanya digunakan oleh saudara-saudara kita yang Kristen atau Katolik, dan yang biasanya banyak itu dan dalam budaya biasanya adalah India. Dan ini salam kebalikan ini pengunjung. Dan ini dasar dari sapaan atau pembukaan. Jadi pada paragraf pertama yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya silakan dikoreksi aja teks yang sudah dibagikan itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kaum Islam ini merupakan pembukaan. Ya, pembukaan. Nah, yang lagi yang hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin membahas mengenai kegiatan positif yang seringkali kalah akan kemalasan dari masyarakat, yaitu olahraga. Ini masuk ke dalam pembukaan, betul. Jadi paragraf 1 dan paragraf 2 ini yang pertama itu sapaan, dan yang kedua yang hadirin dan saya hormati masuk ke dalam pembukaan, karena orang tersebut atau orang yang akan berpidato tentang penting olahraga baru menyampaikan kesempatan kali dia akan membahas mengenai olahraga. Pada pembukaan ya, dari poin pentingnya itu, kalau pembukaan berarti adanya salam pembuka lalu menyampaikan tema yang akan disampaikan di dalam pidato. Oke, paham ya, dapat ya? Jadi di teks yang sudah kalian pegang itu berarti yang Assalamualaikum sampai dengan tema yang olahraga merupakan struktur bagian pembukaan. Oke. Sudah mulai dicatatnya? Sudah? Lalu yang kedua yaitu isi. Struktur yang kedua yaitu isi. Bagian ini berisi gagasan atau informasi yang sedang disampaikan oleh pemberi pidato. Berarti paragraf berapa yang masuk dalam isi dari teks ketiga? Paragraf 3 sampai dengan berarti 4. Coba dibaca lagi. Maka isi itu berisikan sebuah gagasan atau informasi yang disampaikan. Sampai mana? 3, 4, 5. Yang selain dari manfaat kesehatan itu masih membahas tentang manfaat olahraga, berarti itu masih membahas tentang isi. Ya, paragraf yang olahraga bukan hanya sekedar aktivitas fisik. Nah, itu masuk ke dalam struktur isi. Sampai dengan paragraf selain dari manfaat kesehatan, olahraga juga mengajarkan banyak nilai penting dalam kehidupan kita. Nah, itu masih masuk ke dalam struktur isi. Saatnya jam 9 dimulai. Nah, struktur Saatnya jam 9 dimulai. It's time to begin the night lesson. struktur yang terakhir yaitu penutup. Bagian ini berisi salam penutup pada bagian ini terkadang juga mengandung kesimpulan. Berarti paragraf berapa yang masuk ke dalam tutup? Kenapa paragraf itu masuk ke dalam kesimpulan? Karena paragraf terakhir dan
Dengan olahraga secara teratur, kita tidak hanya merawat tubuh kita, tapi juga memberi persembahan pada diri kita untuk yang lebih baik. Berarti olahraga tubuh harus berdalam menutup. Oke, bangun semua. Supaya jangan kamu beda, jangan ngantuk. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Paham ya? Perwakilan satu kelompok satu orang. Siapa yang paling aktif dia paling yang terdepan. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.